Yuk temenin Princess untuk penjajalan di samping rumah buat cari sayuran segar dan lanjut masak sayuran segar yang kita dapat dari samping rumah. Halo guys, assalamualaikum. Enaknya tinggal di desa tuh seperti ini ya teman-teman. Kita tuh mau masak tinggal nerus aja di kebun. Jadi ini aku mau keluar rumah dulu untuk cari sayuran segar di sekeliling rumah. Yang kebetulan kemarin tuh di samping rumah ada jantung pisang yang udah mulai siap dipanen. Udah, jangan liatin rumput yang mulai menghijau ini ya teman-teman, karena bukan rumput tetangga aja yang hijau, rumput tempat aku juga hijau-hijau seperti ini. Nah, untuk penampakan jantung pisangnya itu seperti ini ya teman-teman, lumayan kecil pol. Karena untuk jantung pisang yang mau aku senggrek tapi genternya tuh nggak sampai, akhirnya aku manjat nih. Dan aku toel-toel sampai lama itu nggak ada pergerakan sama sekali dari si jantung pisangnya tadi. Makanya ini tuh aku lagi mutusin buat manjat atau petakilan gitu teman-teman. Karena mumpung celingak-celinguk nggak ada juga yang lewat, makanya ini aku panjat aja lah ya daripada nunggu nanti-nanti nggak matang-matang sayurku. Please jangan tanya ya kenapa nggak minta bantuan suami aja. Kenapa harus pencicilan sendiri? Jadi aku tuh tipe orang yang nggak sabaran teman-teman. Kalau aku bisa lakuin sendiri, kenapa harus merepotkan orang lain? Nah kan bisa lanjut nggak bisa turun, masya Allah ini pencicilan banget sih mama satu ini. Tapi ada kalanya kok kalau pas suami di rumah, meskipun aku tuh bisa kerjain sendiri tetap merepotin suami. Karena aku tahu ya untuk menghargai suami kita juga harus merepotkan suami juga. Semandirinya istri kita juga harus punya sikap manja sama suami. Ya meskipun harus ngerengek-rengek dulu ya teman-teman. Nah untuk jantung pisangnya udah di tangan, lanjutnya kita ke dapur untuk mulai proses masak. Kebetulan tadi pagi-pagi banget aku tuh udah nyari daun singkong di belakang rumah dan udah beli tempe juga teman-teman. Jadi untuk kali ini tuh aku mau masak jantung pisang aku campur sama daun singkong yang cuma ditumis aja, lalu aku goreng tempe dan juga ikan asin. Kayak kelihatan mantep banget ya. Jadi ini aku mau petikin dulu untuk daun singkongnya, tapi aku tadi tuh lupa untuk tingkringin panci yang mau aku pakai buat merebus daun singkongnya. Jadi tingkringin panci dulu untuk rebus daun singkongnya ya. Jadi di sini aku lanjutin lagi buat petikin daun singkongnya. Petikin daun singkong selesai, di sini aku lanjut mau ngeremetin daun singkongnya biar lemas. Jadi tujuannya nanti daun singkongnya itu setelah direbus itu nggak kaku ya teman-teman. Karena di tempat aku itu bukan tanah merah yang biasanya kalau kita ngerebus daun singkong tanah merah itu pasti hijau dan lemes banget. Kalau di tempat aku mah gampang kaku dan merah banget ya teman-teman daun singkongnya. Jadi untuk daun singkongnya di sini aku remotin pakai garam yang lumayan banyak. Kemudian airnya udah mendidih, langsung aku masukin aja ke dalam air itu udah mendidih ya teman-teman. Dan lanjut di sini aku masukin semuanya tanpa tersisa sama garam-garamnya juga. Kemudian diubluk-ubluk sampai semuanya itu tercampur dengan merata. Jadi tujuannya nanti untuk daun singkongnya itu matangnya merata dan gak merah. Nah lanjut di sini aku mau betetin dulu untuk jantung pisang yang tadi aku petik sebelumnya ya. Ya meskipun cuma seuprit tapi alhamdulillah ya teman-teman buat campuran hari ini. Karena jantung pisang ini tuh lumayan ribet banget ya pas betetin kayak gini. Dan kalian kalau masak jantung pisang itu biasanya direbus dulu atau langsung dioseng teman-teman. Nah kalau aku sih nggak aku rebus dulu ya teman-teman, tapi langsung aku oseng aja. Tapi alhamdulillah untuk hasilnya nanti nggak biru. Jadi untuk jantung pisangnya di sini aku iris tipis-tipis sesuai selera aja. Karena untuk jantung pisangnya kecil, makanya untuk hasilnya juga sedikit. Tapi alhamdulillahnya ini tuh gratis. Kemudian lanjut di sini aku mau keremetin pakai garam ya teman-teman. Tujuannya untuk getahnya tuh biar keluar. Dulu sih kalau aku masak jantung pisang pasti aku